Dan semoga Sidoarjo lebih ramah lagi orangnya. Dibiasakan seperti itu, Kak, supaya tidak terkesan masyarakat yang jahat, yang ketus, yang kejam, atau yang tidak mau rugi atau apa gitu, teman. Tapi kalau saya ke Jakarta, ke Bandung, ke Tangerang itu kadang-kadang orangnya itu, teman-teman. Kita nggak perlu ngomong banyak banget, langsung oh iya Mbak. Sidoarjo itu sebagai kayaknya lagi in dan lagi, tapi semoga kalau mereka tidak kecewa, teman-teman. Saya ingin ke Sidoarjo karena saya rindu pergi Sidoarjo. Gimana sih kota Sidoarjo itu? Harus melihat kondisi kota Sidoarjo yang religius. Jangan iklan-iklan sembarangan juga. Itu kayak ngece ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena saya orang Sidoarjo dan Surabaya, saya ingin membaca artikel tentang daerah asal saya. Ini ada artikel menarik dari www.unusida.ac.id. Judulnya Harmoni dan Daya Tahan Masyarakat Sidoarjo oleh M. Idam Kholik. Ini bagus, teman-teman, tulisan beliau. Teman-teman, Anda sering dengar nggak banyak orang ngomong seperti ini? Iki Sidoarjo cak bedo karo daerah lain. Iki Sidoarjo cak bedo karo daerah liyo, gitu. Yang artinya ini Sidoarjo cak, jangan samakan dengan daerah lain, gitu. Itu sering-sering diomongin di masyarakat kita ya, masyarakat apapun, semua lapisan. Bahkan di warung-warung kopi, di mall, di tempat kerja, di tempat sekolah, di tempat beribadah, di tempat pasar, terminal, stasiun, dan lain-lain, teman-teman. Tersirat suatu makna. Aku baca ya, teman-teman. Tersirat suatu makna sosiologis atas pernyataan tersebut. Pernyataan yang sering menggambarkan gambaran sosial yang hendak disampaikan bahwa Sidoarjo itu memiliki karakter sosial yang perlu diterangkan secara sosiologis. Sidoarjo saat ini memang sedang bergerak cepat sekali menjadi kawasan industri dan perdagangan, khususnya menyangkut mobilitas sosial ekonomi. Ribuan perusahaan manufaktur berdiri dan meluber dan berkembang di Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya, terutama di Sidoarjo. Dari aspek ekonomi, pertumbuhan industri menjadi daya dorong pertumbuhan berbagai pergerakan ekonomi lainnya, seperti kebutuhan perumahan, kebutuhan perdagangan, kebutuhan transportasi, kebutuhan fashion, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pertahanan, keamanan, peribadatan, dan lain-lain. Secara sosial, industrialisasi berdampak pertumbuhan penduduk karena urbanisasi. Pertumbuhan penduduk itu tentu saja secara langsung mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di Sidoarjo, khususnya tingkat heterogenitas yang semakin tinggi. Di masa lalu, sebelum laju pertumbuhan industri begitu cepat dan kencang, mata pencaharian masyarakat Sidoarjo relatif terbagi dalam 3 kelompok menurut artikel ini, yaitu dalam 3 kelompok besar, yaitu pertanian, perdagangan, dan perikanan. Sektor pertanian lebih banyak berada di wilayah barat di Sidoarjo, teman-teman. Ya, betul. Berada kurang lebih 5 km dari arah barat dari arah jalan raya, seperti Kecamatan Wonoayu, Tulangan, Krembong, Prambon, Balung Bendo, Tari, Krian, dan lain-lain.
Sedangkan wilayah kedua adalah jalur sepanjang jalan raya membentang dari Waru hingga Porong. Wah, yang bikin artikel ini oke banget. Sidoarjo banget, bener banget. Jalan membentang dari Waru atau dari Surabaya hingga ke arah Malang. Sepanjang jalan raya itu merupakan jalan Dendels yang menghubungkan Anyer Panarukan di jalur utara Pulau Jawa. Nah, dibukanya jalur jalan provinsi tersebut memang berdampak pada pertumbuhan perdagangan di sekitar jalur tersebut. Mulai tumbuhnya pasar-pasar tradisional dari Surabaya, Waru, Buduran, Gedangan, Buduran, Sidoarjo Kota, lalu Candi, lalu Tanggulangin, Porong, Gempol, Pandaan, dan Malang. Selain pasar, tumbuh industri kecil. Ya itu tadi ya teman-teman, jalur di sepanjang jalan provinsi, jalan besar itu, jalan peninggalan Belanda itu berkembang sektor perdagangan teman-teman. Selain pasar, tumbuh industri kecil dan industri-industri UMKM atau industri rumahan yang berkembang di masyarakat sekitar jalur tersebut, radius kurang lebih 5 km ke barat dan ke timur jalan raya. Seperti industri topi di Punggul, Gedangan, industri sepatu, industri kulit, industri tas, di Candi, di pengrajin kulit, tas, koper, sabu, baju kulit, baju industri-industri dari kulit dan tas di Tanggulangin yang sudah terkenal. Lalu wilayah ketiga adalah bagian dari timur dari jalan raya teman-teman. Wilayah itu adalah wilayah pesisir. Berada di wilayah paling timur Sidoarjo mulai dari Waru hingga Porong dan Jabon. Rata-rata masyarakatnya bermata pencaharian yaitu di sektor perikanan sebagai petani tambak atau petani ikan laut dan industri-industri olahan ikan seperti kerupuk, petis, dan makanan-makanan semualah pokoknya yang berbasis ikan. Ketiga masyarakat tersebut tumbuh dengan karakter sosial yang agak berbeda teman-teman. Dan di wilayah barat karena sektor pertanian, karakter sosial masyarakatnya relatif lebih terikat oleh norma-norma paguyuban sebagai masyarakat pertanian. Sedangkan masyarakat di jalur jalan raya karena bergerak di sektor perdagangan relatif digerakkan oleh norma-norma tertentu yang lebih mengedepankan kecepatan, perhitungan-perhitungan untung rugi, perhitungan-perhitungan transaksional sementara, dan lain-lain yang serba dinamis. Karakter masyarakat di pesisir timur Sidoarjo relatif terbentuk karakter yang lebih keras karena perjuangan melawan kerasnya alam pesisir. Jadi kebanyakan kota-kota yang daerah pesisir itu memang orangnya keras-keras teman-teman. Karena selain udaranya panas, juga fighting for life-nya lebih keras dibanding di daerah pegunungan atau di daerah lembah-lembah, di daerah dataran tinggi atau dataran rendah luas yang berbentuk pertanian dan perkebunan. Namun di antara perbedaan karakter ketiganya, masyarakat Sidoarjo secara keseluruhan di masa lalu itu dikenal sebagai masyarakat yang relatif hidup makmur teman-teman. Iya betul. Dulu banyak disebutkan suatu keadaan yang menggambarkan kondisi ini. Warga Sidoarjo suka sekali marung, teman-teman, dengan gaya pakaian seadanya seperti sarungan berpeci, butut, tapi bawa uang banyak. Sejak industrialisasi masuk ke Sidoarjo sekitar tahun 90-an, zaman Pak Harto dulu ya, kondisinya relatif berubah banyak. Industrialisasi telah membawa kemunduran ekonomi masyarakat Sidoarjo di 3 kawasan tersebut. Di bagian barat, lahan-lahan pertanian makin menipis karena dijual dan diganti dengan rumah, pabrik, dan lain-lain. Demikian juga di wilayah timur, sektor perikanan juga mengalami kemunduran. Lahan-lahan tambak makin banyak dijual oleh pemilik asli.
Sedangkan di kawasan tengah, laju perdagangan modern juga berdampak meminggirkan masyarakat pasar tradisional. Tetapi catatan pentingnya adalah di dalam penetrasi industrialisasi yang kencang itu, hampir tidak terdengar istilah penggerusan terhadap masyarakat Sidoarjo, teman-teman. Sebaliknya, masyarakat Sidoarjo tetap eksis dan bergerak maju bersama-sama dengan industrialisasi. Iya benar, ini saya merasakan sekali. Beda dengan daerah-daerah lain yang agak goyah gitu ya. Relatif di daerah sini tuh unik, teman-teman, karena karakter mereka entah itu timur jalan, tengah di jalan raya atau di barat jalan itu relatif sama. Strong karakternya itu. Inilah dalam pandangan saya disebut sebagai daya tahan sosial yang manifestnya secara inheran di dalam sistem sosial masyarakat di Sidoarjo. Dalam pandangan Talcott Parsons, situasi ini ada di dalam sistem sosial yang terdapat dalam 4 kategori, yaitu latent maintenance norm, integration, goal attainment, dan adaptation. Latent maintenance norm menjadi daya tahan budaya dengan nilai dan norma-norma yang menyebabkan masyarakat Sidoarjo tetap tidak terpinggirkan karena penetrasi budaya masyarakat industri atau masyarakat daerah lain. Masyarakat Sidoarjo tetap hidup dalam adat kebiasaannya seperti tradisi unjung-unjung, yasinan, mitoni, selapanan, walimahan, ziarah kubur, selamatan, sedekahan, kumpulan, yasinan, Jumat, Senenan, Rebuan, Selasaan, Kemisan, Jumatan, Sabtuan, Mingguan, gitu, semacam-macam ya teman-teman. Apapun kegiatannya selalu diselamatin. Integration menjadikan masyarakat mudah mempertemukan dirinya dengan masyarakat pendatang, sehingga terhindar dari konflik sosial seperti pertentangan antara warga asli dan pendatang. Semuanya menyatu menjadi masyarakat Sidoarjo. Ya, karakternya lebih stronger. Bukan berarti itu ya teman-teman, dominate bukan. Tapi dia berdiri di dalam posisi sendiri dan stronger gitu. Goal attainment menjadi kekuatan bersama untuk mencapai kemajuan. Dalam bidang ekonomi, masyarakat Sidoarjo tidak pernah terpinggirkan secara ekonomi, bahkan ikut maju bersama secara ekonomi. Kita saksikan bagaimana warga Sidoarjo mengkapitalisasi uang yang mereka peroleh dari penjualan sawah-sawah mereka kepada perusahaan dan perumahan. Dikapitalisasi untuk modal usaha baru seperti mendirikan rumah kos, mendirikan usaha pabrik sendiri, mendirikan toko sendiri, mendirikan trading sendiri, dan lain-lain. Jadi itulah kelebihan masyarakat Sidoarjo, relatif tahan lebih lama suksesnya dan lebih ulet. Bukan ulet itu ya, bukan ulet seperti Lumintu, enggak. Cuman memiliki karakteristik jiwa dan raga lebih stronger to living their life, whatever and no matter what. Dan saya tidak melihat weakness in their spirit ya, laki-laki atau perempuan itu. Saya lebih melihat idealisme sih normal di tengah-tengah, enggak, bukan tipe-tipe yang tertutup atau sangat lebay, sangat open, terbuka, atau easy to flow itu enggak. Ya pokoknya tegar di diri sendiri dah gitu, seperti itu. Entah itu yang sekelilingnya A, B, C, D, merah, hijau, kuning, putih, biru, ya seperti ya, no matter what, itu tadi teman-teman.
Mereka juga sangat cermat memanfaatkan halaman rumah untuk mendirikan toko, bengkel, usaha, butik, atau showroom, atau apapun gitu ya. Warung, resto, depot, dan lain-lain. Untuk mendirikan usaha sendiri, atau itu disewakan ke orang lain. Dan pokoknya dibudidayakan gitu. Dengan praktis, tidak terlalu bertele-tele, dan straight to the point, dan tidak lembut juga tidak kasar, tidak kasar, yaitu tadi unik. Kalau di daerah barat seperti Wonoayu, Tulangan, Krembung, Krian, dan lain-lain, beberapa usaha jual beli rosokan masih banyak di warga setempat. Mereka punya lobby dengan pabrik-pabrik yang bisa menerima mereka. Bahkan ada yang mendirikan pabrik di belakang rumah mereka sendiri dan sebagainya. Itu semuanya menjadi kekuatan mencapai kemakmuran bersama di wilayah tersebut, teman-teman. Jadi nggak ada yang menonjol seperti bumi rata-rata equivalence, dan itu rata-rata memang sama karakter seperti itu, dan kemakmuran per kapitanya juga rata-rata sama. Kalau itu tahun 90-an ya teman-teman, tahun 90, tahun 2000-an. Sementara yang sangat ekonomi teratas atau konglomerasi atau pengusaha yang sukses itu memang dari dulu memang ada itu di luar yang kita di luar topik artikel ini ya teman-teman. Itu sih tetap ada hingga sekarang. Lalu tentang adaptation. Menjadi kekuatan individu-individu warga Sidoarjo membaca peluang dan mengantisipasi perubahan-perubahan. Pendek kata, inilah daya tahan masyarakat Sidoarjo yang dalam pandangan Parsons selalu menjadi kekuatan yang mengarahkan kepada keseimbangan sosial, yang selalu menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial bermasyarakat di daerah Sidoarjo. Mungkin di daerah-daerah lain itu tidak se-strongest, kadang-kadang ya, ada sebagian daerah lain yang tidak se-strongest dan self-confidence yang seperti di daerah ini, teman-teman. Mungkin too hard to be like this, because karena mungkin berat kalau berpacu melawan masyarakat seperti ini mungkin di beberapa daerah, some places, karena mereka terlalu alami dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan hasil bumi dan mineral, atau mereka udah terlalu sosialnya atau budayanya luas ya, lembut dan lebih lebih berserah gitu ya, lebih adem. Kalau di sini mungkin hampir sama kayak di daerah-daerah Gresik atau Lamongan atau Pasuruan, teman-teman. Hampir mirip. Tapi itu kan tahun sebelum 90, 2000 gitu, teman-teman. Tapi 20 tahun terakhir itu generasi yang berkembang itu generasi yang lebih baru lagi, teman-teman. Kayak saya turun ke anak saya gitu kan. Itu generasi tersebut berbeda lagi dengan generasi tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, berbeda lagi. Untuk itu perlu adanya pemupukan kualitas sumber daya manusia, baik itu moral dan spiritual dan skillnya gitu, teman-teman. Karena sekarang industrialisasi sudah top ya, yang kemarin sekarang agak turun, tapi yang industri lainnya sudah naik gitu, teman-teman. Apalagi sekarang itu sudah mahal sekali tanah-tanah, teman-teman. Tanah itu sudah mahal di daerah sini, dan banyak sekali sektor entertain seperti restoran, kafe, warung kopi dan lain-lain. Nah, itu dibutuhkan keramahan, sedikit aja masukan, butuh keramahan untuk bersosialitas. Karena daerah kita itu kan daerah banyak didatangi oleh orang dari luar, baik itu pariwisata atau singgah atau memang urban.
Di daerah Sidoarjo adalah daerah tempat luberan dari penduduk-penduduk yang meluber, yang minggir-minggir, yang dari Surabaya, teman-teman. Mereka banyak yang beralih rumah ke Sidoarjo, atau mereka banyak yang beralih usaha ke Sidoarjo gitu. Semoga lingkungan alam dan tata sosialnya lebih harmonis lagi, dan semoga Sidoarjo lebih ramah lagi orangnya. Karena saya lihat kalau liburan-liburan, mungkin sekarang Sidoarjo sudah eksis ya kotanya, dan bergengsi gitu, lebih lagi in gitu ya teman-teman. Jadi saya lihat kalau liburan-liburan itu banyak banyak disinggahi kayak restoran-restoran itu. Kadang-kadang kalau event-event long season atau liburan panjang, kayak Jumat, Sabtu, Minggu, Senin libur gitu ya, atau hari apa gitu, banyak sekali plat-plat dari luar daerah, dari luar pulau, dari luar daerah yang masuk, seperti P, terus P, AD, AG, terus F, Bogor, Jakarta, Bandung, Bekasi, terus T itu apa ya? A, T, terus N. Kalau Madura sih sudah campur ya, sudah sama jadi satu di sini. DK, N gitu. Jadi dari mana-mana gitu teman-teman. Bahkan juga ada yang Lampung, Sumatera, Jambi, Medan, dari Bali, dari Makassar, dari apa. Tuh kita lihat kalau di mall-mall aja juga banyak orang luar pulau, teman-teman. Jadi Sidoarjo itu sebagai kayaknya lagi in dan lagi, tapi semoga kalau mereka tidak kecewa, teman-teman. Kalau seperti eh seperti imajinasi kita, saya ingin ke Sidoarjo karena saya rindu pergi Sidoarjo. Gimana sih kota Sidoarjo itu? Atau apa, as pretty as the person, as pretty as the residents, apa secantik yang punya juga, yang punya Sidoarjonya gitu ya, atau apa. Semoga jangan sampai kecewa mereka, entah itu waktu di parkiran, atau waktu di restoran, di rumah sakit, di kafe, di department store, atau lagi di warung, atau lagi di tempat pariwisata, atau lagi di hotel, atau di apa itu. Moga-moga kita lebih meningkatkan keramahan kita, teman-teman ya, dan ketulusan kita. Jadi kan seperti di Bandung gitu ya, maksudnya itu eh tetaplah ramah seperti itu. Tetaplah ramah seperti ya kayak di Bandung, tapi dengan dialek kita sendiri, dengan ciri khas kita sendiri. Karena anak-anak yang generasi yang tahun sekarang itu 2000-an itu mungkin karena darah muda dan sangat terpengaruh oleh gadget dan teknologi dan TV dan sangat opennya pergaulan, sehingga mereka acuh tak acuh atau cuek atau cenderung kaku atau kasar atau apa, itu mudah-mudahan tidak ya teman-teman, itu mudah-mudahan enggak. Dan semoga yang angkatan-angkatan tahun 80-an sebagai orang tuanya, atau yang tahun 70-an masih ada, tahun 60-an masih ada, semoga itu tetap sebagai leader dan tetap sebagai panutan. Orang yang sebagus-bagusnya orang adalah orang yang mempunyai manfaat untuk keluarganya dan untuk anak-anaknya dan untuk masyarakat sekitarnya. Bukan untuk untung rugi aja, bukan untuk membesarkan anak, memintarkan anak, karena sekarang orang pintar sudah banyak sekali teman-teman. Tapi orang yang benar, orang yang arif, orang yang dewasa, bijaksana atau yang sabar itu susah, krisis. Jadi itu tanggung jawab masing-masing dan tanggung jawab orang tua. Orang tua ya kayak kita-kita ini. Terus juga tanggung jawab pemerintah juga. Tanggung jawab pemerintah, jadilah diri sendiri, jadilah ke depan untuk kepentingan yang normal aja, yang di tengah kepentingan yang benar aja, yang untuk kepentingan orang banyak dan untuk kebaikan gitu loh teman-teman. Lalu kalau bisa itu di tempat-tempat peribadatan atau tempat-tempat pemerintah atau tempat-tempat umum, tempat-tempat publik di jalan atau di SPBU atau di
apa ya, pokoknya tempat-tempat yang kalau bisa untuk orang singgah atau bisa untuk orang kayak mampir sebentar atau berhenti sebentar atau apa. Kalau bisa dilandain gitu teman-teman. Saya pernah lihat di Magelang. Magelang itu masih enak, masih landai gitu. Atau di Jember, Bondowoso, daerah-daerah luar kota, atau di mana ya, Madiun, atau di apa itu masih landai. Semoga di Sidoarjo gitu juga ya. Jangan semua dipagar, di kotak, di beton, di apa, itu nggak usah. Itu lebih baik itu tanah aja, dikasih rumput yang bagus, yang hijau, yang rata, terus pohonnya rapi gitu. Nggak, jangan yang jalan itu ada sudah kanan parkir, kiri parkir, jangan ada itu. Terus jangan terlalu komersil ya. Nanti kita malu sama orang-orang yang di daerah lain yang berkunjung ke Sidoarjo. Oh ternyata kok gini sih gitu. Jangan sampai gitu ya teman-teman. Buatlah mereka itu terkesan. Kadang-kadang kita itu pelit senyum teman-teman. Ya itu kekurangan kita, kekurangan. Tapi saya lihat di desa saya, di daerah saya, di tempat saya berada, orang sebelum ngomong itu sudah senyum teman-teman, sudah ketawa. Apa mereka itu kepada saya sendiri atau kepada orang lain begitu juga? Nggak tahu ya. Karena kalau saya ketemu dengan orang itu saya selalu senyum. Mereka itu juga senyum dulu teman-teman, gitu. Jadi ya salaman, ya merunduk gitu apa gitu. Satu lagi, untuk iklan-iklan di jalan, untuk iklan-iklan apa atau apa itu harus melihat kondisi kota Sidoarjo yang religius. Jangan iklan-iklan sembarangan juga, itu kayak ngece ya. Itu pemerintah itu yang smart gitu loh. Jangan mengejar untung. Untung itu dari APBN sudah banyak banget. Kejarlah idealisme kita sendiri, idealisme daerah kita. Jangan nyosor ya, jangan bikin kepribadian kita yang apa ya, yang seperti high sense gitu teman-teman. Tapi jangan itu ya, pokoknya jangan urakan, jangan kaku, jangan galak, juga jangan apa ya, seperti gak mau rugi gitu teman-teman. Nah itu kadang-kadang kita harus kebiasaan juga harus menolong itu dibiasain. Terus jangan mementingkan golongan gitu ya. Harus mementingkan yang untuk bumi di Sidoarjo, bumi pertiwi dulu. Terus saya yang nggak terlalu suka itu seperti di supermarket teman-teman. Itu sejak kapan sih budaya-budaya seperti orang selamat pagi itu sih bahasanya sudah santun, sudah ramah, tapi tidak boleh seperti murahan gitu teman-teman. Karena action bahasa Indonesia yang terlalu dibelok-belok atau terlalu dibikin kekinian atau apa, orang lain terimanya itu seperti nggak ada level teman-teman. Bikin aja kalau mau ramah, bikin formal Indonesianya, Indonesia baku, bahasa Indonesia resmi, seperti selamat pagi kak, mending kak aja, nggak usah tante, nggak usah bule, nggak usah bude, nggak usah apa, kak aja. Kak, terserah itu mulai umur 1 tahun sampai dengan umur 100 tahun, ya dibilang kak aja. Kakak gitu kan ya. Ada itu di supermarket itu jeleknya gitu. Nggak tahu itu budaya dari mana. Itu training dari mana yang kayak gitu itu teman-teman. Tante, apa-apa. Memangnya kamu tahu kalau yang ngomong di depan, yang kamu omongin, misalnya saya kasir. Memangnya saya tahu kalau yang saya selamat itu memang lebih tua dari yang saya sebagai kasir. Enggak kan? Jadi jangan sok gitu ya. Itu bukan Sidoarjo banget itu. Juga kalau laki-laki juga bapak gitu aja, bapak gitu. Entah itu muda, tua, setengah tua, tua banget, itu bapak gitu aja. Nggak peduli status sosial atau umur ya. Saya paling antipati, paling nggak suka itu teman-teman. Karena itu bikin ilfeel gitu loh. Kita bukan dibedain dari segi umur untuk menghormati orang itu ya. Itu sama kayak ngece gitu teman-teman. Kayaknya Bupati Sidoarjo itu harus jeli ya, harus jeli terhadap hal-hal yang ini nothing to lose gitu loh. Ini nggak bener ini harusnya gini. Itu bukan masalah uang ya, bukan masalah untung rugi. Itu masalah kayak it is inconvenient if everyone hear that.
Maksudnya itu semua orang yang mendengar itu pertama kali udah nggak enak gitu loh. Tapi mau gimana lagi, karena kita butuh, jadi kita beli di situ, gitu kan? Bikin aja, atau di restoran. Restoran itu ikut-ikutan juga bilang tante-tante gitu, atau om atau apa. Itu murahan. Ya itu bagus sih, benar. Tapi dialeknya, cara bicara orang berbeda-beda ya, person to person. Tapi kadang-kadang itu karena naik turunnya logatnya itu, jadi nggak Sidoarjo banget, nggak Surabaya banget gitu teman-teman. Kalau mau itu dibuat seperti apa? Dibuat seperti formal aja. Eh, Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, kakak. Bisa saya bantu? Ini ada promo ini gitu. Jangan seperti ini. Ini ada promo, beli satu dapat dua kak, tante. Ini ya, itu bisa dibantu. Gitu. Itu bahasa apa ya kayak gitu itu ya teman-teman? Itu, itu apa? Ilfil gitu ya. Tapi karena kita butuh ya kita tetap beli di situ. Terus iklan-iklan yang enggak, yang terlalu vulgar, seksi-seksi atau terlalu kita ini ngomong untuk semua, ngomong untuk masyarakat, untuk semua, untuk semuanya gitu, nggak peduli agama atau golongan apa. Jadi usahakan itu yang itu ya teman-teman, yang jangan slang gitu, jangan selengean, jangan urakan dan jangan terlalu lebay dan jangan terlalu sembrono. Harus yang tapi jangan terlalu kejam juga ya, jangan terlalu kaku, jangan terlalu ya nggak ada jingjai gitu, nggak ada luwes gitu ya. Harus yang biasa aja, yang biasa aja. Karena masyarakat kita ini kan aslinya religi, termasuk masyarakat yang religi. Atau ada di alun-alun kayak gitu, ada event-event seperti musik yang enak, musik yang kayak musik yang soft, musik outdoor, musik yang asli ya, orang piano atau orang, jangan terlalu dong brang, jangan gitu ya teman-teman. Terus ada musik religi gitu ya, yang asik gitu loh. Biasakan itu yang asik gitu, jangan terlalu happening banget gitu. Jangan apa rame-rame gitu, tambah stres karena di Sidoarjo itu sudah crowded. Jalan-jalan sudah crowded semua sudah untuk penuh dengan mobil gitu. Dibikin style yang dingin gitu. Terus kalau bisa di alun-alun itu dibuat lebih landai lagi ya teman-teman. Atau apapun, kalau bisa pemerintah beli daerah pojok-pojok itu dibikin tanah kosong aja. Pokoknya jangan gatal untuk membangun tanah yang kosong ya teman-teman. Itu biarin aja, dibikin tanah, dikasih bangku dari dari beton. Biarin aja, atau orang gila, atau orang fakir miskin, orang gila, orang gelandangan atau apa di situ, pacaran atau apa, udah biarin aja gitu teman-teman. Terus kalau bisa yang kafe-kafe itu ya, kafe atau depot atau warung atau restoran itu harus membawa cozy, wilayah Sidoarjo ya, gitu. Makanya itu harus dibina anak-anak mudanya, harus dicintai, penjara gitu. Kayak kita antri di di area penampungan pengungsi gitu. Biasakan kayak di restoran ala carte gitu ya. Biar orang makan dulu, biar orang apa dulu, terus menunya keluar, baru bayar, biar pelayannya ke kasir, terus bayar gitu. Kenapa ya sekarang kok berubah jadi seperti itu ya teman-teman? Itu enggak Sidoarjo banget. Itu itu orang-orang yang memimpin Sidoarjo harus sensitif gitu teman-teman. Kan beliau kan kalau ke restoran kan pasti dijamu, pasti ramah. Dan dia nggak ngerasa. Kalau orang lain kalau seperti saya itu pasti ngerasa itu pelayanannya kurang. Biasanya sih kurang ramah gitu. Atau terlalu kayak takut rugi gitu loh teman. Kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang ini maaf ya kurang panas airnya atau teh hangat, saya memang salah pesan teh hangat, tapi kan sebenarnya kan harusnya teh panas. Tapi saya tidak terlalu suka jawaban dari orang, ya memang seperti itu ya, memang seperti standarnya seperti itu nggak banget teman-teman. Ya udah langsung datang aja, kasih air panas lagi di ketel, di kan, kasih lagi ke tamu, itu lebih
lebih baik gitu ya. Yang malu-malu ini tuh kadang-kadang kayak, oh mas ini kurang, ini terlalu manis, tambahin air dong, air di dispenser aja itu nggak mau teman-teman. Maaf bu itu memang ukurannya sudah seperti itu, standarnya seperti itu. Oh my god, itu kalau jadi anak saya itu saya sudah marahin karena itu nggak human sense banget gitu kan, seperti sedikit air putih gitu ya, itu apa salahnya gitu, meskipun dari training dari bos atau dari pemilik restoran depot atau warung, meskipun itu ajarannya sudah seperti itu, tetapi kita kan kita kan apa ruginya gitu ya, dibiasakan seperti itu Kak, supaya tidak terkesan masyarakat yang jahat, yang ketus, yang kejam, atau yang tidak mau rugi atau apa gitu teman. Tapi kalau saya ke Jakarta, ke Bandung, ke Tangerang itu kadang-kadang orangnya itu teman-teman. Kita nggak perlu ngomong banyak banget, langsung oh iya mbak, langsung dikasih teman-teman. Ya itu plus minusnya gitu. Makanya kadang-kadang harus diingat, entah itu pemuka masyarakat, pemimpin ataupun yang dipimpin, itu kadang-kadang harus sama-sama belajar gitu ya teman-teman, ataupun pengusahanya gitu ya. Kadang-kadang apa ya, itu sih kalau dibilang itu memang benar, nggak ada yang salah, semua benar. Tapi itu antara elok atau nggak elok gitu aja teman-teman. Itu it's a feeling matter. Itu masalah di feeling, di hearts, di hati. Kalau di hukum, tulisan, bukti tertulis, nggak tertulis, atau di apa itu benar. Yang pelayan-pelayan omong tadi itu benar karena itu sesuai dengan SOP, tapi sesuai dengan feelings, dengan hati, dengan elok atau ini pantas atau enggak itu loh teman-teman. Kecuali seperti minta ganti satu gelas atau apa, itu enggak, itu pasti itu memang harus bayar seperti itu. Tapi jika seperti seperti kuah gitu ya, kuah kadang-kadang kok agak asat gitu ya, kadang-kadang ya memang segitu mbak, itu terlalu sering saya kalau di sini tuh dengerin kata-kata itu memang sudah segitu gitu. Tapi rata-rata pelayannya memang masih muda-muda, tapi mereka nggak salah karena di training kayak gitu kan. Ataupun memang mereka takut gitu, atau kan mereka ada tanggung jawab, nanti takut dimarahin gitu. Kalau di luar negeri enggak, di Cina, di Taiwan, di apa itu, mereka itu kayak dewasa banget gitu teman-teman, meskipun muda banget, meskipun nggak sekolah gitu. Oh dia itu ambil langsung, hola ini saya ganti nggak apa gitu teman-teman. Tapi mereka itu kadang-kadang lebih human gitu dari kita. Nah itu malu kan gitu, kita yang beragama kok seperti ini gitu. Jadi jangan, untuk mempersatukan warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia kita itu jangan takut rugi teman-teman. Untuk kita sendiri-sendiri jangan takut rugi, dan jangan galak gitu aja, jangan kejam. Kecuali sudah orang itu kurang ajar minta gratis ini gitu ya, pasti kan nggak mau, siapa yang mau. Tapi kalau saya nggak apa-apa, saya ganti aja. Makanya saya jadi rugi terus kalau jualan karena kebanyakan yang di free-nya. Lalu baju juga teman-teman, baju pelayannya atau baju apa, sudah tahu di Sidoarjo itu kota religi, jadi bajunya harus sopan lah, harus jangan pendek-pendek gitu. Harus jangan ngomong masalah agama, jangan ngomong seperti ini sudah abad milenial, ini sudah nggak ada zamannya lagi kayak gitu. Enggak, itu tetap ada zamannya teman-teman, karena kita itu yang melihat, kita itu yang beli itu ya, kita nggak seperti this is not our home. My feeling just like that. Feeling saya seperti itu. Ini kayak bukan rumah kita. Kota ini jadi bukan kayak rumah kita gitu teman-teman.